Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pak Wahyu sudah selesai dengan kesibukan paginya ketika Bian keluar dari kamar. Biasanya Bian akan menghabiskan pagi harinya dengan olahraga pagi, tapi karena mengantuk setelah sholat subuh, dia memilih masuk lagi ke kamarnya. Pagi tadi, Pak Wahyu bahkan mendengar Bian bersenandung kecil. Bian sudah duduk sambil masih melihat HP. Terlihat serius, tangannya bergerak seirama dengan senyumannya. Pak Wahyu sudah menyiapkan sarapan lengkap untuknya. Sepertinya suasana hatinya cukup baik pagi ini. Syukurlah. Melihat dari kejadian lalu, Pak Wahyu berpikir kalau Bian akan terlihat murung sampai pagi ini. Dia laki-laki yang suka menyimpan segala sesuatunya sendiri. Tapi melihat wajah Bian yang terlihat segar, membuat Pak Wahyu lega. Beratnya menyimpan rahasia dan tahu semua hal. Gumam Pak Wahyu merasa bersalah. Oh iya, Mas Bian terlihat akrab sama Mas Basma ya. Meletakkan piring yang sudah ada nasi di hadapan Bian. Tidak sama sekali, bahkan tidak menoleh dari HP-nya. Senyum samar muncul lagi saat melihat layar HP. Dia meletakkan HP. Aku tidak akrab dengannya, Pak. Tegas memproklamirkan diri. Ya, walaupun aku tidak juga membencinya. Kenapa juga aku harus membencinya, walaupun aku memang tidak terlalu suka padanya? Hehe, benarkah? Saya lihat Mas Basma ingin berusaha akrab dengan Mas Bian. Pak Wahyu berusaha mengikatkan hubungan sedarah di antara mereka. Aku akan memperlakukannya dengan baik karena dia adikku. Sudah, itu saja. Mulai makan sarapannya. Melihat Pak Wahyu yang terlihat lebih rapi dari biasanya. Pak Wahyu mau pergi? Iya mas, maaf baru bilang. Mendadak harus pulang ke kampung. Ada sedikit keperluan. Biasanya Pak Wahyu memang terkadang meminta izin secara mendadak untuk pulang kampung. Jadi Bian tidak merasa perlu menanyakan alasannya. Baiklah, salam buat anak dan istri Bapak ya. Tunggu sebentar. Meletakkan sendok dan masuk ke dalam kamar. Selang tidak lama keluar dengan membawa sebuah amplop. Belikan hadiah buat anak-anak Pak Wahyu. Pak Wahyu terlihat merasa bersalah, tapi diraihnya amplop itu karena kalau dia menolak, Bian pasti akan mulai curiga. Terima kasih mas, jangan lupa makan siang dan makan malam ya mas. Iya, siap-siap saja sana. Jangan cuma makan. Iya, tahu. Sudah sana. Nanti malam antar Mbak Ke pulang pakai mobil saja, Mas. Mendengar nama Ke membuat Bian langsung menyambar HP-nya lagi, menghabiskan sarapan sambil mengirim pesan selamat pagi. Setelah itu berulang kali melihat lagi perang stiker yang mereka lakukan semalam. Begini saja benar-benar membuatku bahagia. Masa lalu seperti apa yang terjadi pada Jessie. Hari ini Adiguna harus mendapatkan jawabannya. Ia ingin menebus semua kesalahan yang ia lakukan, meraih tangan putra dari wanita yang dia cintai. Pak Wahyu mengemudi dengan kecepatan tinggi seperti berharap mobil dalam sekejap sampai ke tujuan. Dalam 2 hari saja, Pak Wahyu melewati jalan yang sama, namun kali ini berbeda. Keheningan yang menyiksa sudah mengisi dari awal mobil melaju dari halaman rumah sampai mobil melaju dalam hitungan jam. Waktu berdetik membosankan. Pak Wahyu menawarkan untuk berhenti di rest area yang mereka lalui kemarin. Adiguna menolak. Dia ingin cepat sampai. Dia tidak mau kehilangan Jessie sekali lagi. Dia khawatir kalau dia datang terlambat lagi, makam Jessie akan menghilang seperti mimpi. Ketakutannya itu membuatnya nyaris tak bisa tidur semalaman. Wajah Basma yang sudah ada di hadapannya, namun melihatnya dingin sambil berlalu pergi, mencengkramnya dalam mimpi.
rumah yang sama dengan udara yang jauh lebih cerah. Ada ayam yang berlompatan di halaman, mengorek tanah, menjemput rizki yang dijanjikan Tuhan pada semua makhluknya. Pak Wahyu menghentikan mobil sengaja di luar halaman rumah. Anak-anak yang kemarin dia lihat berlari dari dalam rumah ketika melihat mobil berhenti di dekat gapura rumah mereka. Pak Wahyu keluar dari mobil, tersenyum, karena baru kemarin dia pasti masih dikenali oleh kedua anak di hadapannya ini. Paman datang lagi anak-anak, mengusap kepala mereka dan memberi tas berisi mainan dan makanan. Mereka melihat isinya, lalu mulai menunjukkan kegirangan, mengeluarkan mainan yang baru saja mereka dapat. Om Basma mana? Paman gak sama Om Basma. Ibu ada di rumah. Anak-anak menunjuk rumah mereka. Biasanya main kemana sama teman-teman? Sedang mencari tempat supaya anak-anak tidak mendengar pembicaraan laki-laki yang sudah menahan dirinya sepanjang perjalanan di dalam mobil. Ke sebelah tempat Darlan, Paman, menunjuk rumah sebelah persis di samping rumah mereka, bangunan yang masih terbuat dari bata merah. Kalau gitu main tempat Darlan dulu ya, bagi-bagi kuenya sama Darlan. Paman ketemu sama ibu dulu ya. Iya, Paman, menurut tanpa bertanya. Kanak-kanak yang tanpa curiga membawa tas yang mereka terima. Sementara itu, Bibi Salsa muncul di depan pintu karena melihat anak-anaknya bicara dengan seseorang, apalagi saat melihat mobil yang berdiri di dekat gapura rumahnya. Bukannya itu bapak sopir yang kemarin? Bibi Salsa berusaha mengingat-ingat mobil yang kemarin mengantar Kay dan Basma. Sepertinya berbeda. Dia mulai dirasuki cemas. Benar saja, saat melihat laki-laki keluar dari mobil, dia membentur tembok. Kakinya seperti terkulai tanpa tenaga. Tangannya mulai gemetar. Pengusaha adiguna. Saat pandangan matanya bertemu dengan laki-laki itu, dia benar-benar jatuh terduduk. Dia terseok saat berusaha bangun, lalu berjalan sambil terhuyung masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan suara keras. Dia terduduk di belakang pintu sambil memukul dadanya gemetar. Kenapa dia muncul di sini? Kemunculan putranya saja yang tidak tahu apa-apa sudah menyulut kebencian, kemarahan, sekaligus ketakutan di dalam dirinya. Pertemuan setahun sekali dengan Kay dan Basma yang biasanya ia nantikan kemarin menguap begitu saja karena kemunculan laki-laki bernama Bian. Bagaimana bisa sekarang sumber dari semua bencana itu datang tanpa rasa bersalah? Bibi Salsa memukul-mukul lantai, melampiaskan suasana hatinya yang bergejolak. Assalamualaikum, Bi. Saya mohon buka pintunya. Pak Wahyu mengetuk pintu pelan. Beri kesempatan. Pergi! Sebuah pukulan keras di pintu mengusir. Bibi bicara keras tanpa menunjukkan wajahnya. Pergi dari rumahku! Sambil tangannya memukul daun pintu yang bergetar. Apa yang kau inginkan setelah sekian lama? Kami sudah menghapus air mata dan hidup dengan baik. Kemunculanmu hanya akan menorehkan luka bagi anak-anak itu. Bibi masih terduduk di belakang pintu. Tidak ada sahutan ataupun suara pembelaan di balik pintu. Bibi Salsa menarik nafas pelan, merangkak ke dekat jendela, mengintip melalui tirai. Dia jatuh terduduk lagi saat pandangannya bertemu dengan pengusaha adiguna. Kalau begitu, kami permisi sebentar, mau mengunjungi makam Nyonya Jessica. Lagi-lagi suara Pak Wahyu terdengar. Jeklek, pintu berderik pelan, terbuka sedikit demi sedikit, sampai akhirnya terlihat wajah Bibi Salsa yang sedang memegang handle pintu dengan tangan sedikit gemetar. Mendengar nama Maisarah dipanggil dengan nama Jessica membuatnya gusar. Karena nama itulah semua mimpi dan kehidupan teman SMU-nya berubah. Dia membenci nama itu.
Maisarah adalah Maisarah, tidak ada lagi Jessica, dan jangan pernah menyebut nama Jessica. Bibi Salsa berdiri tetap di depan pintu yang terbuka. Di hadapannya, Pak Wahyu yang bergegas menyingkir saat Adi Guna berjalan mendekat ke pintu. Sedikit saja, kalau sedikit saja Anda punya rasa bersalah pada Sarah, pergi dari sini. Jangan tunjukkan wajah Anda, Tuan, sekalipun hanya menyentuh pusara Sarah. Bibi Salsa menegakkan kepalanya walaupun dadanya bergejolak, menahan semua kepedihan. Dia menunjukkan keangkuhan dan kemarahannya. Maafkan saya, semua karena kebodohan saya. Bibi terhenyak ketika laki-laki di hadapannya menunduk dan bicara dengan suara menyayat, pandangan berwibawa, tatapan penuh percaya diri yang kerap kali dia tangkap di layar kaca saat tidak sengaja wajah Adi Guna muncul seperti hilang tanpa bekas. Laki-laki di hadapannya hanya terlihat seperti pria putus asa yang kehilangan penopang tubuhnya. Tuan, Bibi Salsa mengendurkan intonasinya karena iba. Saya mohon pergilah, tidak ada lagi yang bisa Anda raih di sini. Sarah sudah pergi dengan tenang, biarkan seperti itu saja. Saya mohon pergilah. Yang Bibi takuti adalah masa depan Basma. Kemunculan laki-laki di hadapannya ini pasti karena putra kandung Maisarah. Bibi Salsa melihat Pak Wahyu. Pasti karena dia semua jadi begini. Terima kasih. Loh, kenapa dia begini sih? Kalau dia bersikap selayaknya pengusaha Adi Guna, aku pasti mudah mengusirnya. Tapi kenapa kau malah seperti orang tak berdaya begini? Terima kasih sudah menemani Jessie di saat-saat tersulit dalam hidupnya. Terima kasih karena Jessie punya orang baik di sekelilingnya. Maafkan saya, karena saya, Jessie harus mengalami banyak hal yang berat. Bibi Salsa jadi merasa serba salah. Masuklah Tuan. Saat mengedarkan pandangan, Bibi melihat tetangga yang lewat sejenak berhenti dan melihat ke arah rumah. Ternyata dia memang tidak bisa mengusir Adi Guna dengan mudah. Hatinya malah sedikit tersentuh dengan kalimat yang diutarakan laki-laki itu barusan. Bibi Salsa kembali menarik nafas dalam, menemukan wajah Sarah dan Basma bergantian. Pesan terakhir Sarah pada kedua temannya. Aku mohon tolong cintai anakku seperti kalian selalu mencintaiku. Tiba-tiba Bibi Salsa ingin menangis lagi saat teringat wajah tak berdaya Maisarah selepas melahirkan Basma. Tubuh lemahnya seperti akan terkoyak walaupun hanya disentuh saja. Aku mohon jangan benci Tuan Adi Guna. Aku yang meraih cinta dan tangannya. Aku bahagia bisa mencintainya. Sampai akhir kau masih membela laki-laki ini. Semua orang sudah duduk, termasuk Pak Wahyu. Diam menjadi saksi hidup. Tuan Adi Guna, saya mohon, menundukkan kepala, mengaitkan jari jemarinya. Biarkan kami hidup dengan damai seperti ini saja, jangan melangkah lebih jauh. Dia pasti sudah tahu tentang Basma. Wajah Basma yang mirip dengan ibunya pasti tidak luput dari pengamatan Pak Wahyu. Anda boleh datang ke makam Sarah, sekali ini saja saya mengikhlaskannya. Tapi setelahnya saya mohon jangan pernah libatkan kami dalam keluarga Anda lagi. Dia putraku. Tarik nafas pelan, jangan terpancing. Bibi Salsa mencengkram roknya. Semua hal menakutkan tentang masa depan Basma, belum kebencian yang akan menghantui Kay. Dia seperti sudah tidak kuat menanggung beban dan rahasia ini sendirian. Dia hidup dengan baik, itu sudah lebih dari cukup buat Anda. Adi Guna bangun dari duduk. Bibi yang terkejut ikut berdiri. Mau apa dia? Tuan, apa yang Anda lakukan? Saya mohon ceritakan bagaimana Jessie dan putraku hidup selama ini. Biarkan aku memohon pengampunan pada mereka. Adi Guna duduk bersimpuh untuk pertama kalinya dalam hidup demi wanita yang dia cintai.
Waktu berdetak dalam diam sampai lama Adiguna berada di posisinya untuk melunakkan hati Bibi Salsa.